Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aula Nasibun Kota Surabaya. Saya terhormat Ketua dan Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Yang terhormat Ibu dan Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta ibu-ibu, anggota dan wanita persatuan yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pertemuan rutin anggota dan wanita persatuan yang bersama dari peringatan Hari Kartini. Pada hari ini Jumat tanggal 25 April tahun 2014 bertempat di aula Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Maka perlu dibacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ketua Penyelenggara, yang ketiga sambutan Ketua dan Wanita Persatuan, 4. Pelaksanaan lomba sekaligus penilaian oleh juri, yang kelima tim perawatan kulit dari klinik kecantikan Natasha, yang keenam pemakaman, yang ketujuh pengumuman pemenang lomba dan penyerangannya, yang kedelapan pemberian door prize, kesembilan pemberian. Demikian susunan acara pada pagi hari ini telah kami bacakan. Untuk selanjutnya kami persilakan yang pertama sambutan dari Ketua Penyelenggara Bidang Pengendalian dan Operasional Ibu Sugio Utama. Yang kami hormati Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Ibu-ibu pengurus beserta para anggota dan wanita Dinas Perhubungan Surabaya, beserta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi yang penuh bahagia ini kita semua bisa menghadiri undangan dari wanita Dinas Perhubungan Kota Surabaya, di mana pada hari ini wanita Dinas Kota Surabaya melaksanakan peringatan Hari Kartini. Adapun peringatan kali ini diadakan lomba menghias nasi kuning antara BPD dan khususnya dalam supaya berkreasi dan berinovasi. Kami dari bidang pengendalian dan operasional selalu akan menjawab pelaksanaan dan peringatan Hari Kartini. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak dan atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini masih ada kekurangan dan kelemahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia bagi kita semua. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dalam rangka melaksanakan Hari Kartini, kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan lomba penghias nasi kuning. Alhamdulillah, kelihatannya semangatnya luar biasa. Nah, selamat Hari Kartini untuk Hari Kartini 2014. Pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu Bagio dan kru dari Dalop, terima kasih atas segala acara yang dipersiapkan sedemikian rupa, dan rasanya kalau mencari kekurangan itu selalu banyak ya Ibu, kekurangan, tapi marilah kita lihat semangatnya dan energi positif yang
diberikan kepada Dharma Wanita Persatuan, khususnya dengan Perhubungan Kota Surabaya. Yang saya cintai, saya sayangi seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Semoga apa yang kita isi di hari Kartini, kita dapat mendapatkan suatu energi yang positif, suatu kegiatan yang positif juga, sehingga nanti menghasilkan yang positif pula. Untuk menyambut hari Kartini, izinkan saya sedikit mengingat masa SD kita, mengenang riwayat Kartini. Nah, ini saya bacakan sedikit sejarah tentang Kartini. Tulisan saya sendiri. Ibu mungkin ibu sudah lupa dengan sejarah ya, mungkin ya. Mohon perhatiannya ibu nanti berdiri ya. Nah, Ibu Kartini itu dilahirkan pada tanggal berapa ibu? Tahunnya lupa kan? Tahun anaknya nggak boleh lupa ya. Tahunnya tahun 1879. Dengan gelar nama Raden Ajeng Kartini. Dari 11 bersaudara, beliau dilahirkan, dia anak kelima, jadi anak putri yang kedua dari pasangan Raden Mas Adipati Adil Sosroningrat dengan M.A. Nasira. Karena Raden Ajeng putri bangsawan, maka satu-satunya perempuan yang diizinkan untuk menempuh pendidikan di Belanda, yaitu nama sekolahnya ELS ya, sampai usia 12 tahun. Nah, disitulah Ibu Kartini bisa mencurahkan unek-uneknya kepada teman-temannya yang di Belanda, bahwa di Indonesia itu seperti ini. Perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh mempunyai pendidikan kalau bukan anaknya para bangsawan. Nah, bagaimana caranya supaya perempuan Indonesia bisa sekolah, supaya Indonesia ini enggak ketinggalan dengan negara-negara lain. Kemudian kalau sudah begitu dia ngomong-ngomong mungkin sama papanya ya, rajanya itu. Akhirnya dengan perjuangan anak ini, wanita Indonesia boleh sekolah, walaupun dulu itu masih lulusan sekolah dasar ya, tapi sudah ada jadi jenderal juga. Nah, akhirnya ketika Kartini pada tanggal 12 November 1903, usia 24, beliau dinikahkan dengan putra bangsawan juga, yaitu namanya KRM Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat. Tapi sebagai istri ketiga, rasanya itu ya mungkin itu karena bangsawan harus ketemu bangsawan. Kemudian dikaruniai seorang putri yang bernama Sulali Joyo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 bulan 9 tahun 1904. Sayangnya perjuangan Ibu Kartini ini tidak lama ya, setelah putrinya berumur 4 hari, beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi hanya 4 hari Ibu Kartini itu melihat putrinya, putri cantiknya. Setelah melahirkannya berarti 4 hari menghembuskan nafas terakhir, yaitu tahun 17 bulan 9 1904. Jadi itulah sejarah perjuangan era Kartini untuk memerdekakan wanita Indonesia dari hak-hak wanita. Nah, apa yang kita lakukan sekarang kalau dulu Ibu Kartini sudah memperjuangkan hak wanita, hasilnya kita sekarang yang menikmati. Sekarang kita sebagai wanita sudah ada buktinya ya, haknya ada yang presiden wanita, menteri wanita, wali kota wanita, lurah wanita, pegawai negeri, pegawai apa saja sudah wanita. Jadi kita sudah sama sebenarnya, tapi tidak boleh merendahkan suami. Kalau kita
kita bagasinya gede ya, misalnya saya golongan project, itu Pak Edi masih 4B ya. Saya tetap di rumah itu di belakangnya Pak Edi, nggak boleh mengunjungi Pak Edi ya. Itulah wanita kodrat. Dan tetap membimbing anak-anak kita menjadi yang positif. Tidak boleh, pokoknya tak sekolah noleng SMA 6, lulus kartu, tak lulus kartu. Habis gratis dibayar rekor ya. Tidak boleh begitu. Tetap kita sebagai orang tua mengarahkan. Kalau kita sudah jelas menjadi istrinya siapa, menjadi pegawai apa. Tapi anak-anak kita apa nanti yang akan dia raih, kita nggak tahu. Kita hanya menyiapkan aja. Nah, tugas kita itu ya Bu, sebagai wanita Kartini, jangan melihat bahwa seperti aku kalau lomba sewekan bukan itu. Tapi panjang artinya kita dari merdekakan, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan yang positif. Memang nggak mungkin gue ini lebih positif terus, pasti ada negatif. Bumbunya memang negatif. Tapi kalau kita terus ada selalu negatif, kita kasih positif, mungkin hasilnya akan kembali ke kita yang positif. Negatif jangan berlebihan ya. Baiklah, sebagai akhir dari kata-kata saya tidak menggurui, tidak hanya ingin memberi himbauan aja. Kita sebagai orang tua, sebagai pimpinan di kantor mungkin nggak tahu, sebagai ibu rumah tangga apa pekerjaan ibu. Bangga Bu kalau ibu rumah tangga. Saya manajer apa ya, manajer rumah tangga. Ya kan, kalau nggak ada ibu pelindungan anak suami ini, kelihatannya kalau masih ada ibu ini kayaknya nggak kerja, nggak kandung, enggak. Jangan sampai ya dibilang istri nggak kerja, nggak kandung. Ya semua apa yang diinginkan bapak ya kita yang ladeni, anak ya sembarang mah, bapaknya ya mah, berangkat ya mah, malam mah ya. Nah itu, jadi kita yang tidak bekerja pun Kartini ya, karena bapaknya sudah tidak mengizinkan bekerja ya nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita menjadi Kartini yang jadi panutan putri-putri kita. Sehingga nanti kalau udah nikah, kamu kalau menikah ingin istriku kayak mamaku, bisa masak yang enak, bisa punya restoran. Nah, kan susah ya, kadang anak-anak laki sampai sayangnya sama ibunya, ibunya ini yang dicari. Tapi itu sedikit anak ya, yang lain sudah punya menjodohkan malah nggak mau. Kayak zaman itu kayak aja orang menjodohkan ya. Baik-baik ibu rasanya sudah nggak sabar ya, karena tumpuk sudah nanti kita sebagai hari Kartini, makanya saya sedikit agak panjang biar kita sedikit mengenal pelajaran SP tadi. Untuk itu saya akhiri sampai ya, apabila ada yang kurang berkenan di hati atau Bu selalu ibu nanti liling lagi nggak ada gunanya ya. Kita tahunnya aja tadi nggak liling ya. Kalau saya juga baca ibu dari biasanya. Baiklah ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pembukaan tumpeng, saya awali. Semoga lomba tumpeng ini tidak ada yang kebon, istilah yang berbuka catering atau simpan catering atau apa ya. Jadi hasil karya sendiri ini loh Bu, hanya untuk menyampaikan mengisi hari Kartini supaya kita setiap harinya pegang komputer, sekarang ada nasi, pegang wortel ya. Itu semangat Ibu, saya akui ya. Semangat sudah masak sampai di sini cantik-cantik. Nah, untuk itu maka pembukaan ini saya awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berlomba, menang kalah itu hal yang biasa. Dan sikut-sikutan ya. Seperti kita jurinya tidak punya masa soalnya, ya. Dan nanti ibu jangan lupa, ibu
dari penampilan Ibu juga ada 3 hadiah. Siapa yang merasa nanti serasi, kami panitia akan mencari 3 pemenang yang serasi. Terima kasih, selamat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena juri mereka ibu dapat presentasi dari Natasha. Nah, sudah masak dari cantiknya dari Natasha. Terima kasih ya, ternyata murid saya sendiri nih dari Natasha ini. Boleh aja ya. Oke, nomor 1. Ya, kerja sama apa ini kamu video? Ya, orangnya mana? Orangnya juga. Iya lah, cuma kok enggak. Ayo deh. Oke, lanjut nomor 7. Oke, shot. Nomor 7. Waktu habis, silakan ibu-ibu semua silakan nikmati presentasi dari Natasha. Itu menghadapnya ke depan ya ibu. Ya. Nah, demo dari Natasha kurang lebih 30 menit. Silakan. Dari Natasha kita silakan. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini? Biasa ya. Perkenalkan saya dari Max. Saya Max dari Natasha Skincare Center. Kebetulan kami ada di Dr. Sutomo ibu, dari Dr. Sutomo di Jalan Ponorogo depannya DCA. Untuk hari ini akan ada Dr. Elvi. Yang memberikan presentasi untuk hari ini. Dan saya mau langsung ketemu dengan Bu Elvi ya, Dr. Elvi untuk melakukan konsultasi. Monggo silakan ibu untuk hari ini dicabang kita gratis untuk konsultasinya. Mungkin itu saja. Saya persilakan untuk Ibu Elvi. Selamat siang ibu-ibu. Senang sekali bisa berada di antara ibu-ibu semuanya yang berkebaya, yang cantik-cantik ya. Kami dari Natasha Sutomo mungkin akan memperkenalkan perawatan-perawatan yang ada di Natasha Skincare ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah pernah datang ke tempat kita. Nah nanti di sini kalau misalnya mau untuk membeli krim dan Dr. Sutomo, langsung aja karena untuk 30 menit ya, saya jelaskan aja berbagai perawatan yang ada di Natasha Skincare. Nanti akan ada demo jetir ya Bu ya, monggo silakan. Ada satu ibu-ibu yang berkenan untuk kita demokan jetir ya. Segar sekali rasanya, kayaknya tidak rugi deh kalau mencoba. Pasti pengen lagi lah ya. Nanti kalau ada gimana? Ada transaksi 150.000 kita free untuk JM juga. Jadi satu model kemudian ada lagi yang transaksi 150 kita free untuk JM. Di Natasha lumayan harganya. Ya, oke, silakan kita lihat ya. Terapi. Ini ada 3 ya. Berupa
ya. Jadi kalau perawatan ini ibu tidur, dibersihkan wajahnya dulu, tidur ya. Kemudian kita nyalakan sinarnya. Nah, yang pertama adalah sinar merah. Sinar merah ini berfungsi untuk mengatasi kerutan halus di kulit. Kemudian untuk merangsang pertumbuhan kolagen, juga untuk pencerahan wajah. Ini bagus sekali ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa-apa, cuma hangat aja. Sinarnya agak terang sedikit, infrared ini ya. Infrared, nah ini infrared. Ini fungsinya untuk wajah-wajah yang sensitif, misalnya cepat merah, gampang merah, jerawat yang rada merah-merah. Ini fungsinya bagus sekali. Juga sebagai standar untuk perawatan yang akan dilakukan. Misalnya mau melakukan jentil, kita sinar dulu, nanti hasilnya jentil akan lebih bagus. Yang menggunakan NaCl air dan zat atau obat yang kita masukkan, kita kan dengan kecepatan 200 meter per detik. Dengan kecepatan 200 meter per detik diharapkan bisa mengangkat sel kulit mati sehingga menghilangkan kerusakan, dan juga untuk pencerahan wajah dan memasukkan oksigen ke dalam sel. Ini ya nanti yang akan kita demokan. Rasanya dingin sekali dan segar. Nah, nanti setelah jentil dikasih anti-iritasi, kan ini juga ada fungsi untuk piring juga. Ini laser CO2, laser CO2. Dia berfungsi untuk menghilangkan kutil-kutil yang ada di wajah kita bisa. Ya, ini bisa di laser CO2. Cuma di laser CO2 ini ada pasarnya, yaitu seminggu itu nggak boleh pakai make up dulu. Ya, nggak boleh pakai make up. Nanti setelah seminggu luka akan kering, karena sudah di laser akan ada luka-luka sedikit. Ya, ini dan penjelasannya jadi kita laserkan langsung di titiknya. Nah, satu perawatan yang lain adalah laser pil. Nah, laser pil ini fungsinya jadi tidak kelihatan kukus-kukus ya. Mungkin lebih cepat berminyak lagi pakainya laser pil. Cara kerjanya itu wajahnya dikarbon dulu ya. Kemudian kita hapus tipis, baru kemudian kita laserkan ya. Rasanya sih agak panas ya, dikit sedikit. Nah ini mengurangi kadar minyak yang berlebihan pada wajah. Ini wajah yang sudah karbon, dihapus tipis, kemudian dilaser. Nah ini ya. Setelah dilaser wajah lebih kelihatan bersih. Bagus bu, untuk tanda lahir ini pada cewek-cewek itu agak mengganggu ya. Mungkin ada tetangga dan putra-putra lanjutin aja untuk laser pigment karena hasilnya bagus sekali sekarang ini. Ya. Ini adalah mesoterapi bu ya, alatnya pakai jarum, cuma nggak kita suntikkan, kita tembakkan dengan mesoga. Ini fungsinya untuk remodeling kolagen, rejuvenation serta renewal ya. Intinya bahwa ini untuk anti-aging. Jadi untuk kelut bisa, untuk pencerahan bisa, dan juga alat ini bisa untuk menghilangkan bulu pada wajah, pada kaki.